Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Mushola Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Syarah Uqudul Lujain fi Bayan Huququz Zawjain karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Disampaikan di matan qala al-musannif rahimallahu taala wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin, setiap perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha dengannya, dakhalatul jannata, maka dia pasti masuk surga. Maka di sini menjelaskan kepada kita visi misi seorang istri yang salihah, yaitu mencari ridha suami dan mendapatkan ridha suami. Apa yang dimaksud dengan dakhalatil jannata, pasti masuk surga? Di sini dijelaskan oleh pensarah rahimallahu taala, yaitu aima as-sabiqin, bersama orang-orang yang dulu masuk surga tanpa mampir di neraka. Di makna hadis ini menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani, masuk surga tanpa mampir di neraka. Kenapa beliau maknai demikian? Kenapa beliau jelaskan seperti itu? Alasannya dan pertimbangannya adalah setiap orang yang beriman masuk surga, baik dia punya amal ini ataupun tidak punya amal ini. Yaitu amal mendapatkan ridho suami, dia pasti masuk surga. Kalau dia adalah seorang wanita yang beriman, pasti masuk surga, baik punya amal ini ataupun tanpa amal ini. Nah, jika demikian, lantas apa kelebihan yang punya amal ini daripada wanita-wanita yang tidak punya, wanita yang beriman yang tidak punya amal ini? Ya, maka tidak ada kelebihan yang cocok untuk diberikan kepadanya kecuali kelebihannya adalah masuk surga tanpa mampir di neraka. Supaya dia berbeda dengan umumnya orang yang beriman, dalam hal ini wanita yang beriman yang tidak punya amal ini. Itu logikanya demikian. Meskipun wallahu ta'ala a'lam, tafsiran yang tepat untuk hadis ini dan hadis-hadis yang lain yang mengatakan dakhalatil jannata, yang lebih tepat adalah sekedar janji masuk surga, bukan janji ma'as-sabiqin bersama orang-orang yang masuk surga tanpa mampir di neraka. Dan ayat yang dimaksud dengan mendapatkan ridha suami kemudian masuk surga, artinya ma'a ityaniha, manakala dia melakukan perintah-perintah agama yang lainnya dan menjauhi larangan-larangan agama yang lain. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, idza shalatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita itu salat 5 waktu, ay al-maktubati al-khamsa, yaitu salat wajib yang 5, wasomat syahraha, dan dia puasa pada bulannya itu Ramadan, manakala bukan hari haid dan nifas, ingkana jika ada haid nifas, fahafidhat farjaha, dia menjaga kemaluannya, min wata'i ghairi haliliha, halil artinya suami, dia jaga suaminya tidak dia jaga kemaluannya tidak disetubui oleh selain suaminya. Wa ata'at zaujaha, dan dia taat dengan suaminya,
Dan ketaatan suami itu bersyarat fi ghairi ma'siyatin, dalam hal yang bukan maksiat. Kilalah maka akan dikatakan pada wanita salihah ini udkhilil jannata min ay abwabil jannati syi'ti. Silakan kau masuk surga dari pintu surga manapun yang kau inginkan. Dan kalimat ini adalah lil ikramilaha, bentuk pemuliaan kepadanya. Di sini diriwayatkan Imam Ahmad. Dan hadis yang lainnya, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ana wafidatun nisa, wahai Rasulullah, saya adalah utusan para perempuan. Saya adalah utusan perempuan, Rasulun, yaitu utusan dari para perempuan, ilaika, kepadamu, yaitu untuk bertanya kepadamu tentang bagian perempuan minal jihad, dalam jihad. Hadal jihad ini Allah wajibkan. Kataba artinya aujaba, wajibkan, ala rijal, atas laki-laki. Fa in yusayyabu, macam ternyata bitasdidil ya al-maftuhah, yusayyabu. Maka jika mereka yusayyabu ay in asabahumul jarhu, jika mereka mendapatkan luka, ujiru ay uthibu sawaban azima, diberi ajr, yaitu diberi pahala dengan pahala yang besar. Wa in kutilu fil jihad, jika mereka terbunuh dalam jihad, mereka adalah orang-orang yang hidup di sisi Allah Rabb mereka. Dawil zufa artinya mereka adalah orang-orang yang dekat minhu, dengan Allah. Dan tentang keutamaan jihad, waruya, dan diriwayatkan bahasanya Allah Ta'ala yutalik, memandang kepada para syuhada, lantas berfirman, saluni masyitum, mintalah apa yang kalian sukai. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, bagaimanakah kami minta kepadamu? Wa nahnu, dan kami, nasrahu, kami bisa jalan-jalan fil jannati, di surga, fi ayyiha syi'na, di bagian manapun dari surga yang kami inginkan. Falamma ra'au, tatkala mereka yakin bahasanya mereka tidak dibiarkan sampai meminta sesuatu, kalau mereka mengatakan, nas'aluka, kami minta kepadamu agar kau kembalikan nyawa-nyawa kami ke badan kami fi dunya, nuktal, supaya kami terbunuh di jalanmu lagi. Dan hal tersebut mereka, permintaan itu mereka sampaikan lima ra'au, karena mereka melihat minan na'im, nikmat yang demikian besar yang didapatkan oleh syuhada. Kembali ke hadis, yurzakuna, maka mereka jika mati sebagai syuhada, mereka hidup di sisi Allah plus diberi rezeki min thimaril jannati, dari buah-buahan surga. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arwahu syuhada, arwah syuhada itu di tembolok burung berwarna hijau. Tari itu yang mendatangi sungai-sungai surga, memakan buahnya, dan bertempat tinggal di lentera-lentera yang digantung di bawah naungan arsy. Sedangkan kami para perempuan, nakumu alaihim, kami mengurusi suami, bil khidmah, dengan pelayanan, wa nu'inuhum, kami bantu mereka, alamahum alaih, atas kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Wa nahnu ma'asyiron nisa'i, roknya dibaca fathah, wa nahnu ma'asyiron nisa'i. Ma'asir itu mansub, namanya dalam ilmu nahwu mansub karena ikhtisas. Ikhtisas hakikatnya adalah maf'ul bihi dengan dibuang fi'ilnya, yaitu fi'ilnya akhussu ma'asyiron nisa'i. Famalana, maka apa yang kami dapatkan min dalika, dari hal tersebut, yaitu dari pahala jihad karena terluka dan terbunuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada orang yang kau jumpai dari para perempuan, bahasanya taat pada suami dan pengakuan terhadap haknya, iktirafan ay iqraran, pengakuan terhadap hak suami, ya'dilu dzalika, sebanding dengan hal itu, yaitu pahalanya semisal jihad, wa yakumu maqamahu, dan bisa menggantikan jihad. Namun sedikit dari kalian perempuan yang melakukannya, yaitu taat suami dan mengakui
hak dan jasa suami. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan At-Tabarani. Tentang kualitas hadis ini ada dibahas di situsnya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid Islamco. Saya ingin bacakan dari situs tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, kalau tadi Al-Bazzar sama Tabarani. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya di kitabnya An-Nafaqah Ayal dan Mudaratun Nafsi, Ibnu Basran di kitabnya Amali. Tidak ada yang sama ya. Dari jalur Abil Mu'tal, kemudian dari Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir mengatakan ketika kami duduk-duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang perempuan dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, ana wafidatun nisa'i ilaik." Aku utusan perempuan padamu, wahai Rasulullah. Rabbul rijal wa rabbul nisa, Tuhannya laki-laki dan perempuan adalah Allah. Bapak Adam adalah bapaknya laki-laki dan perempuan, Hawa adalah ibunya laki-laki dan perempuan. Dan Allah Azza wa Jalla mengutusmu ila rijal kepada laki-laki dan perempuan. Farijal idza kharaju fi sabilillah, laki-laki jika berangkat di jalan Allah, fakutilu lantas terbunuh, mereka hidup di sisi Rabb mereka, diberi rezeki, dan jika kharaju, jika mereka berangkat maka untuk mereka pahala sebagaimana yang telah engkau ketahui. Wa nahnu nakhdumuhum wa nahbisu anfusana alaihim, sedangkan kamilah yang melayani para suami-suami kami dan kami menahan diri-diri kami untuk mengurusi suami. Famadalana minal ajri, maka apa pahala yang kami dapatkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha, berkata kepadanya, akri'in nisa'a minis salama. Sampaikan salam kepada para perempuan. Ini dalil bolehnya laki-laki titip salam kepada perempuan, namun manakala tidak ada khawatir fitnah. Quli lahunna, katakan pada perempuan, inna ta'ata zawji ta'dilu ma hunalika. Taat kepada suami sebanding dengan hal tersebut, wa qalilun minkunna taf'aluhu. Dan sedikit dari kalian yang mau melakukannya. Ya, itu sebanding dengan pahala jihad, namun sedikit dari kalian yang melakukannya. Ya, kurang lebih intinya sama dengan yang tadi kita baca. Nah, komentar Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, wa hadza isnadun jayyidun mausulun. Ini sanadnya jayyid, ya, mausul bersambung. Dan hadis ini dinilai hasan oleh Dr. Najm Abdurrahman Khalaf, muhaqqiq kitab Al-Iyal. Jadi sanadnya jayyid. Dengan redaksi yang tadi saya bacakan. Tapi kalau redaksi yang tadi kita baca, itu Al-Bazzar dan Tabrani. Di sini disampaikan redaksi Al-Bazzar. Wa rawahu Al-Bazzar, Al-Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ada seorang perempuan datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai utusan Allah, aku adalah utusan para perempuan kepadamu. Hadal jihadu, inilah jihad yang Allah wajibkan atas laki-laki. Jika mereka nasibu ujiru, jika mereka capek, mereka diberi pahala. Jika mereka terbunuh, mereka hidup di sisi Rabb mereka, diberi rezeki. Sedangkan kami para perempuan, kamilah yang ngurusi mereka. Famalana min dalika, lantas apa yang kami dapatkan dari hal itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ablighi man lakiti minan nisa'i. Sampaikan kepada perempuan yang engkau jumpai, ana ta'ata zauji wa i'tirafan bihaqqihi ya'dilu dzalik. Bahasanya taat pada suami dan mengakui hak suami itu sebanding dengan hal tersebut, namun sedikit dari kalian yang melakukannya. Nah, kalau yang pakai redaksi ini, wa hadza isnadun dha'ifun, sanadnya dha'if. Dan di sini punya syahid dengan redaksinya Al-Bazzar, punya syahid yang diriwayatkan oleh Baihaqi di Syu'abul Iman, Ibnu Asakir di Tarikh Damashq. Ringkasnya, wa qad dha'afa hadzal hadis, kalau hadis yang kedua yang riwayat Bazzar sebagaimana yang kita baca di sini, Uqdul Ujain, dinilai dhaif oleh Al-Albani.
Namun Al-Albani tidak menyinggung ketika membahas hadis ini jalur Ibnu Abi Dunya. Dan telah kami sampaikan bahasanya jalur Ibnu Abi Dunya sanadnya hasan. Maka kesimpulannya ada dua hadis. Maka hadis Jabir yang pertama sanadnya hasan. Dan di sini punya penguat dari jalur Ibnu Abbas yang dhaif tadi, Asma bin Yazid. Namun keduanya tidak lepas dari perselisihan, dari kelemahan. Di sanadnya ada dua jalur. Jalur yang aman adalah jalur yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya An-Nafaqah 'alal 'Iyal. Di situ sanadnya hasan atau sanadnya jayyid. Ya, kalau hadis tentang syuhada tadi ada dalam Sahih Muslim. Dari Abdullah hadasana Al-A'mas dari Abdullah ibn Murrah dari Masruq. Saya bertanya kepada Abdullah tentang ayat ini. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ya, jangan kau kira orang-orang yang tergugur di medan di jalan Allah itu mati, namun mereka hidup mendapatkan rezeki dari sisi Rabb mereka. Kalau kata Abdullah, amma ana qad sa'alna an dzalika. Saya telah tanyakan hal tersebut. Faqal, maka beliau katakan arwahuhum, arwah mereka, nyawa mereka ditembalak burung hijau. Yang burung ini punya qanadil, punya lentera yang tergantung di arsy. Burung ini bisa jalan-jalan di surga haitsu sya'at, di mana saja dia berkehendak, kemudian kembali ke lentera itu. Fatala'a ilaihim rabbuhum. Maka Allah kemudian memperhatikan mereka, kemudian Allah mengatakan, hal tashtahuna syai'an, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka mengatakan, sesuatu apakah yang kami inginkan? Kami bisa jalan-jalan di surga, haitsu syi'na, di mana saja kami mau. Kemudian Allah tanyakan hal tersebut kepada mereka sampai 3 kali. Falamma ra'au, maka tatkala mereka melihat, bahwa mereka tidak dibiarkan kecuali meminta. Lantas mereka mengatakan, wahai Rabb kami kembali, kami ingin antarudda arwahana fi ajsadina. Kau kembalikan nyawanya kami ke badan kami sehingga kami terbunuh di jalanmu maratan ukhra, di kali yang lain. Maka tatkala Allah memandang bahasanya mereka tidak punya kebutuhan, mereka dibiarkan. Riwayat Muslim. Kemudian kembali ke Uqudul Ujain. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa, di surat An-Nisa, lirijali nasibum mimmaktasabu, bagi laki-laki bagian dari apa yang mereka upayakan, dan bagi perempuan nasibun bagian dari apa yang mereka usahakan. Artinya lirijal bagi laki-laki pahala disebabkan jihad yang mereka lakukan, dan bagi perempuan pahala dari apa yang mereka upayakan, yaitu menjaga kemaluan, taat pada Allah, taat pada suami. Maka laki-laki dan perempuan dalam masalah pahala di akhirat sama. Hal itu karena amal kebajikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Sama dalam masalah ini laki-laki dan perempuan. Wafatul rijal, dan laki itu lebih unggul daripada perempuan sehingga jadi kepala rumah tangga dan yang lainnya. Inama huwa fid dunya, itu hanyalah di dunia. Demikian disampaikan oleh Asy-Syirbini di tafsirnya. Kemudian adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, syarul khisali rijali, khisal disertai sifat, maka ada sejumlah sifat laki-laki yang jelek, atau sejelek-jelek sifat laki-laki itu malah khairu khisalin nisa'i, malah sebaik-baik sifat perempuan. Yang pertama pelit. Pelit itu bisa dibaca fatul ya wal kha al mu'jamah. Bacanya baknya di fathah, kha-nya juga di fathah. Bakhalu.
atau bidam wasukun. Boleh juga dibaca al-bukhlu. Al-bukhlu atau pelit itu man'un sa'il mimma yafdulu. Tidak memberi seorang pengemis dengan sesuatu yang berlebih di tempat kita. Kemudian azzahu sombong atau kemudian al-i'jab binafsi, bangga dengan diri sendiri. Wal jubnu dan penakut yaitu lemah hatinya. Maka ini bagus untuk laki-laki, untuk jelek bagi laki-laki, bagus untuk perempuan. Kenapa? Karena perempuan jika dia pelit, ya, maka jadi ngirit. Ya, sayang dengan duit, nggak hobi shopping. Nah, ini bagus. Ini bagus. Idza kanat bakhilatan hafizat malaha wa mala zaujiha. Maka dia akan jaga itu berarti tidak keluar-keluar. Duitnya dan duit suaminya. Kemudian yang kedua, ya, sombong. Wa idza kanat, dan jika dia adalah mazhuwah ay mutakabbirah, wanita yang sombong, maka istangkafat ay imtana'at, maka dia akan menolak an takallama al-mar'atu kula ahadin, untuk berbicara dengan semua orang bikalamin layyinin muribin, dengan perkataan yang lembut, lemah gemulai, muribin yang mencurigakan, ay muqi'in yang menjerumuskan fituhmah dalam tuduhan dan kecurigaan. Maka dia tidak akan akrab dengan semua laki-laki. Kenapa? Karena dia sombong. Karena dia sombong, merasa tinggi, saya tidak selevel dengan laki-laki ini, saya nggak mau ngomong sama dia. Saya hanya selevel dengan suami saya, dengan mahram-mahram saya, dan orang-orang tertentu saja. Kemudian yang ketiga, jika perempuan itu penakut, yaitu lemah hatinya, dan yang bahasa yang fasih, penakut itu tidak pakai tak. Jadi di matan dikatakan waidakan jabana atau jubana, maka kata pensarah cukup juban saja. Faraqat, raknya dikasrah. Fariqat, khofat, dia takut dengan segala sesuatu, akhirnya dia tidak berani keluar rumah, tempat tinggalnya. Wattaqat watajannabat, dan menjauhi mawadi'it tuham, tempat-tempat yang bisa menyebabkan dia mendapatkan tuduhan dan sangkaan. Khifatan min zaujiha, karena takut sama suaminya. Demikian penjelasan untuk perkataan Ali. Tidak tahu ini ada riwayatnya ataukah tidak. Nah, kemudian waqala Daud alaihissalam, ada kutipan perkataan Nabi Daud alaihissalam, seperti Israiliyat, yang tidak kita dustakan dan tidak kita benarkan. Sebagai perkataan Daud, beliau mengatakan al-mar'atu su', perempuan yang buruk, ala ba'liha, bagi suaminya, itu seperti beban berat yang dibebankan kepada ala syekhil kabir, orang yang tua renta. Sedangkan wanita salihah itu kata seperti mahkota al-murassa' yang ditempeli bidahab emas, yang dihias-hiasi dengan emas. Kullama ra'aha, setiap kali orang itu suaminya melihatnya, qarat ainuha, maka senanglah dirinya bi ru'yatiha, karena melihatnya. Dan kembali ke perkataan penulis matan, wayam bari, dan sepatutnya, artinya yutlab laha, dituntut bagi seorang istri, anta arifah, untuk menyadari bahasanya dia seperti seperti kal mamlukati, seperti budak, bukan budak namun seperti saja.
li zauji bagi suaminya. Kal asir seperti tawanan al-ajiz yang tidak mampu di tangan seorang via dirajul di tangan suaminya. Dan ini adalah kalimat ini satu hal yang benar karena hadis menunjukkan demikian. Ada hadis yang mengatakan demikian. Namun maknanya dan maksudnya seperti budak, seperti tawanan. Kalau tidak salah sudah kita baca di depan. Artinya adalah karena talak di lisannya suami. Maka sebagaimana pemilik tawanan mengatakan kamu merdeka, kamu silakan pergi. Ya, demikian mudahnya, maka demikian juga seorang istri karena talak di lisan suaminya. Itu maknanya. Adapun poin yang disampaikan di sini, maka ini pembahasan yang lainnya. Fala tatasarraf, maka dia tidak boleh mengatur-atur aitun fiq, membelanjakan fi syai'in min malihi, sedikit pun harta suami, illa bi'idnihi, kecuali dengan izin suami. Ai bi'idnihi ai az-zawji, izin suami. Maka tidak benar konsep sebagian rumah tangga kalau istri itu menteri keuangan, bebas melakukan kebijakan keuangan, mau ngutang, mau apa, terserah istri. Atau kemudian maka kemudian bebas ngatur uang suami, itu tidak betul. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Namun sebagaimana di sini, jika itu uang suami, jika itu uang suami, uang belanja dari suami, maka apa yang boleh dia lakukan mengikuti ketentuan suami. Ini silakan untuk kemudian makan dan sebagainya, untuk keperluan dapur dan sebagainya, ya sudah. Tidak kemudian ngatur semaunya. Tidak kemudian ngatur semaunya. Kemudian ada yang ditabung kemudian jadi milik istri. Tidak betul demikian. Namun jika itu adalah uang suami, harta suami, maka dia atur sebagaimana mandat dari suami. Bal qala jama'atun minal ulama, bahkan sejumlah ulama mengatakan innaha la tatasarraf aidan, dia tidak bisa mengatur-ngatur fi maliha, dalam harta pribadinya, ila biiznihi, kecuali dengan izin suaminya. Li'anna, karena wanita itu kal mahjurah lahu, seperti orang yang hajar, orang yang mahjur. Mahjur itu adalah orang yang dilarang untuk melakukan transaksi. Itu orang yang mendapatkan hajar. Boleh jadi karena dia tidak bisa pandai belanja, karena dia tidak bisa beli, barang terlalu mahal dia beli. Ai inal mar'ata li zawjiha, bahasanya seorang istri bagi suaminya kal mamnu', seperti orang yang dilarang minta sarfil mal, untuk membelanjakan harta lil ajl gharma, karena adanya orang-orang yang menghutanginya. Maka mahjur itu diantara bentuknya adalah orang yang pailit. Orang yang jatuh pailit itu nanti di aturan Islam, di aturan Islam dia akan mendapatkan label dari pihak pengadilan kalau dia tidak boleh mengadakan transaksi yang merugikan. Kalau dia menjual tidak boleh. Tapi kalau dia menerima hadiah dan sebagainya boleh. Nah, di sini kutipan tentang pendapat sebagian ulama ini adalah pendapat yang menyelisihi jumhur. Ini pendapat yang betul, yang benar, pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahasanya istri kalau berkaitan dengan harta pribadinya boleh mengadakan tasarruf dan tindakan tanpa izin suaminya.
Di antara dalilnya adalah hadis tentang salat idnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyampaikan khutbah kepada jamaah perempuan dan memerintahkan mereka untuk bersedekah, dan mereka bersedekah dengan antingnya, dengan kalungnya, dengan gelangnya tanpa izin suami mereka, karena suaminya di depan. Suaminya di sop bagian depan, Nabi datang ke sop bagian belakang ceramah, dan Nabi tidak mengatakan setelah memotivasi sedekah, sebelum mereka bersedekah, yang punya suami silahkan izin ke suaminya masing-masing, tidak. Dan ketika itu belum ada WA dan sebagainya, sehingga tidak bisa izin jarak jauh. Ya. Mereka ada langsung bersedekah dengan kalungnya, dengan gelangnya dan seterusnya. Maka hadis ini dalil, hadis ini dalil bahasanya, dalil yang menguatkan pendapat jumhur. Bahasanya untuk harta pribadinya istri itu boleh melakukan tindakan dan pembelanjaan tanpa izin suaminya. Tapi disarankan untuk ngomong sama suaminya dan cerita dengan suaminya, punya rencana demikian dalam rangka membangun hubungan yang baik. Tapi itu bukan sebuah keharusan. Kemudian wajibu 'alal mar'ati, kembali ke matan disampaikan wajib atas seorang perempuan untuk senantiasa punya rasa malu dengan suaminya. Sehingga kalau dia punya rasa malu, maka ada qilatul mumarrah, maka akan sedikit mendebat, yaitu debat kusir dengan suaminya. Wa ghaddu tarfiha, dan menundukkan pandangannya. Bisukuni ra' tarfi, ra'nya disukun. Ai khafdi ainiha, menundukkan matanya, qudamahu, di depan suaminya, sebagai bentuk hormat kepada suaminya. Kemudian dan taat li zaujiha, kepada suaminya, li amrihi, untuk melaksanakan permintaan suaminya. Diam ketika suaminya berbicara, berdiri menyambut ketika suaminya datang, ay maji'ihi, datang dari safar, dan berdiri menyambut ketika suaminya berangkat, ay minal manzil, dari rumah. Menampakkan rasa cinta kepada suami ketika di dekat suami, dan menampakkan gembira ketika melihat kedatangan suami. Wa arada nafsah, dan dia tawarkan dirinya, ay adharoha, dia nampakkan dirinya kepada suaminya, hingga iradatin naum, ketika suaminya mau beristirahat. Maka dia di malam hari ketika suaminya mau istirahat, dia tawarkan dirinya, mau kumpul ataukah tidak, mau hubungan biologis ataukah tidak. Wa ta'atur itu buraiha, dan dia pakai parfum, dan parfum itu buraihah lahu, wanginya, bau badannya untuk suaminya. Wa ta'ahud, dan dia memperhatikan mulutnya, yaitu artinya tajdid, memperbarui, islahihi, memperbagus mulut atau mewangikan mulut dengan pengharum mulut. Di masa silam boleh jadi pakai kasturi, watib, atau pakai parfum. Demikian juga tidak lupa bersih dan kerapian pakaian. Wadawamu zinah, dan idealnya istri ini senantiasa berdandan bihadrati, di hadapan suaminya. Baik suaminya kemudian ngajak kumpul ataukah tidak ngajak kumpul. Sebagian perempuan merasa rugi, sudah dandan wangi cantik-cantik, ternyata tidak diajak kumpul sama suaminya. Ini bukan satu hal yang merugi. Berdandan sendiri untuk suami satu hal yang berpahala. Watarkuha, dan meninggalkan berdandan ketika tidak ada suami. Al-Asma'i, salah satu ulama bahasa Arab, mengatakan, aku pernah lihat di perkampungan Badui, ada perempuan yang memakai long dress berwarna merah,
dan dia kuku jarinya itu diberi warna dan di tangannya terdapat biji tasbih. Fakultu, maka aku katakan, ma'aba'ada hadha min hadha. Betapa jauhnya ini dari itu. Di satu sisi dia pakai biji tasbih, mungkin identik dengan dzikir. Di sisi yang lain dia memakai keadaannya adalah demikian tadi. Faqalat, maka si perempuan mengatakan, ini pakai bahar atau wil, walilai minni janibun la udayi'uhu. Dan demi walilai dan bagi Allah dariku janibun satu sisi yang tidak akan aku telantarkan, yaitu berzikir. Saya berzikir untuk menunaikan hak Allah. Walillahwi minni wal batalati janibu. Dan saya juga punya sisi yang lainnya untuk allahwi, untuk bermain-main, wal batalah, dan untuk bersantai-santai, yaitu dengan suaminya. Maka dia kasih warna untuk kuku jari-jarinya. Itu dalam rangka lahwi, main-main dan bersantai-santai dengan suaminya. Fa'alim tu, maka aku pun sadar bahwasanya dia adalah wanita yang salihah, memiliki suami yang dia berdandan untuk suaminya. Wa tarkul khiyanati, dan tidak khianat lahu pada suami ketika suami pergi. Khianat fi firashihi, berkenaan dengan tempat tidur, wa malihi, dan berkenaan dengan harta suami. Di sini terdapat kutipan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah halal bagi seorang perempuan antut'im, untuk memberi makan dari rumah suaminya, yang itu dari beras suaminya, ila bi'idni, kecuali dengan izin suaminya. Ila rotab, kecuali rotab minat ta'am, makanan berupa rotab yang dikhawatirkan membusuk. Wa in ata'amat an ridahu, jika dia ngasih makan, memberikan sedekah makanan karena dari ridha suami, kana laha mislu ajrihi. Maka baginya, bagi si perempuan, dapat pahala semisal pahala suami, padahal itu duitnya suami. Dia dapat pahala sebagaimana pahala suaminya. Dan jika dia ngasih dan berbagi makanan tanpa izin suaminya, maka pahala untuk suaminya, wa 'alaiha al-wizru, dan untuknya dosa. Ya, ada hadis yang semakna dengan hal ini, namun dengan redaksi yang tidak persis seperti ini. Kemudian wa ikram, dan memuliakan keluarga suami, dan memberikan ahlihi, keluarganya, yaitu suami dan kerabat suami, meskipun hanya sekedar dengan berkata-kata yang indah. Dan memandang yang sedikit dari suami itu kathiran, banyak. Wa qabuli fi'lihi bisyukri, maka dia terima sikap suaminya dengan terima kasih. Wa ru'yati halihi, dan dia melihat dan memandang keadaan suaminya bil fadli, bahasanya suaminya itu banyak berjasa pada dirinya. Wa an la tanma'a nafsaha, dan idealnya seorang istri tidaklah menolak berkenaan dengan tubuhnya minhu, yang akan dikumpuli oleh suaminya, meskipun suaminya itu ngejak kumpul ala dhahri qotabin. Qafnya di fathah dan taknya juga di fathah. Qotabin, punggung qotab. Qotab artinya pelana unta. Dan ini tentunya tidak boleh menolak permintaan hubungan biologis dari suami, manakala hubungan biologis itu mubah. Lain hanya kalau hubungan biologis itu tidak mubah, karena hubungan biologis saat si istri dalam keadaan haid ataukah nifas dan belum mandi, meskipun darah sudah berhenti menurut Al-Imam Syafi'i, maka tidak boleh dikumpuli. Kemudian dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kalau kita lihat kebiasaan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, terkadang beliau bawakan hadis plus menyebutkan riwayatnya, dan terkadang juga tanpa menyebutkan riwayatnya. Dan hadis-hadis yang beliau sebutkan tanpa menyebutkan rawahuman itu secara umum bisa dicurigai. Secara umum bisa dicurigai kualitasnya. Dari sisi kualitasnya. Lain halnya dengan yang beliau tegaskan ini riwayat ini dan ini, maka mungkin kualitasnya bagus, mungkin juga dhaif. Ada sejumlah kemungkinan. Tapi kalau yang tidak disebutkan man rawahu, kalau kita baca buku-buku beliau yang ini atau yang lainnya, maka kita akan bisa menyimpulkan itu bermasalah, itu mencurigakan. Adapun penilaian pastinya perlu pengecekan. Tapi ini gambaran globalnya demikian. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seandainya seorang perempuan menjadikan malamnya untuk sepanjang malam untuk sholat malam, siangnya untuk puasa, lantas suaminya memanggilnya ke tempat tidurnya, kemudian dia telat sesaat saja, maka datang pada hari kiamat dalam keadaan dia diseret pakai rantai dan dibelenggu bersama setan ila asfali safilin. Asfali safilin tempatnya munafik. Ya. Maka ini tentu satu hal yang berlebihan. Ditambah kemudian kita jumpai di sini penisbatan hadis dan beliau tidak menegaskan man rawahu, rawahu man tidak ditegaskan. Maka secara hukum general berdasarkan kebiasaan beliau dan manakala kita coba cek, kita telusuri. Nah, kalau yang tidak beliau sebutkan siapakah yang meriwayatkannya, itu bisa dicurigai. Wa yahrumu dan haram bagi seorang laki-laki menyetubuhi istrinya dan di situ terdapat ajnabi, terdapat laki-laki lain atau ajnabiyah atau perempuan lain. Maka ini hukumnya haram, mempertontonkan hubungan badan pada orang lain. Kemudian di sini disampaikan ini tambahan faedah dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani berkenaan dengan adab hubungan suami istri. Beliau katakan dianjurkan bagi suami yang mau mengumpuli istrinya untuk memulai dengan menyebut nama Allah dan membaca surat Al-Ikhlas. Au yukabbir au wa yukabbir, atau plus dibaca takbir dan tahlil. Wa yaqul, kemudian berdoa Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah zat yang maha agung. Allah maja'al an-nutfah, ya Allah jadikan air mani ini dzurriatan thayyibah, keturunan yang baik. In kunta qaddarta, jika engkau mentakdirkan antakhuja dzalika min sulbi, akan mengeluarkan dalika hal itu, yaitu keturunan dari sulbiku, dari punggungku. Maka demikian doa yang beliau sarankan. Lantas menariknya, kemudian beliau kutip hadis yang hadisnya itu menganjurkan doa beda dengan yang beliau sarankan. Dan Nabi SAW menyampaikan, seandainya salah satu kalian mendatangi istrinya dengan mengatakan Allahumma janibni syaitana wa janib syaitana ma razaqtana, ya Allah jauhkanlah setan dariku dan jauhkanlah setan dari anak yang akan kau berikan kepada kami. Maka jika di antara hubungan keduanya tersebut ada anak, maka setan tidak bisa membahayakannya sama sekali. Nah, di sini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ada di Umdatul Ahkam. Wa idza qarabat minal inzal, dan jika hampir inzal keluar air mani, maka katakanlah dalam dirimu, yaitu di batin, namun Anda gerak-gerakkan
ya, dua bibir, artinya berarti kumat kamit. Segala puji milik Allah zat yang telah menciptakan manusia dari air mani, lantas menjadikannya bernasab dan sihra dan melakukan pernikahan. Wa kana rabbuka qadira. Dan Rabbmu adalah zat yang maha kuasa. Wa in harif dan menyimpang dan berbelok dari arah kiblat dan tidak menghadap kiblat bil waqa saat jima dan merangka memuliakan kiblat. Dan adalah dia tutupi dirinya dan istrinya bithaubin pakai kain saat jima. Dan hadis tentang anjuran untuk menutupi pakai kain ketika hubungan suami istri diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dinilai dhaif oleh Al-Albani di Adabuz Zifaf. Sehingga karena dhaif, ya maka kembali ke posisi awal yaitu netral. Mau ditutupi boleh, mau tidak juga boleh. Maka di sini kemudian ada doa tambahan, doa ketika hubungan biologis, kemudian doa ketika mau hampir inzal. Maka kita sampaikan ya berdoa demikian boleh-boleh saja. Namun yang jelas tidaklah itu warid atau berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah kemudian Nabi anjurkan secara khusus. Ada yang Nabi anjurkan secara khusus tadi telah dikutip. Allahumma jannibni syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Kemudian anjuran yang beliau katakan untuk membaca surat Al-Ikhlas kemudian bahkan plus takbir dan tahlil. Wallahu a'lam apa dasar dalam hal ini. Kalau menganjurkan secara khusus dalam posisi ini untuk mengucapkan baca surat Al-Ikhlas, kemudian takbir dan tahlil, ya, maka itu perlu dalil spesifik untuk hal ini. Jika tidak, maka itu tidak dianjurkan. Kemudian, dan seorang istri adalah wa'ala tasuma, ya tidak boleh puasa, yaitu puasa sunnah selain Arafah dan Asyura, kecuali dengan izin suami. Fa'in falat jika istri melakukannya, maka dia lapar dan haus dalam keadaan puasanya tidak diterima. Kemudian istri hendaknya tidak keluar dari rumah suami kecuali dengan izin suami. Fa'in fa'alat jika istri nekat melakukannya keluar rumah tanpa izin suami, yaitu kharajat keluar tanpa izin suami, sini dikatakan dia akan dilaknat oleh malaikat langit, malaikat di bumi, malaikat penyebar rahmah dan penyebar adab. Sampai dia bertobat atau kembali ke rumah suaminya. Wa in kana az-zawju dzaliman, meskipun suami itu salah dalam melarang kepergian istri. Kemudian fa in kharajat bi idnihi, maka ketika istri itu keluar rumah dengan seizin suami, disarankan agar dia mukhtafiyah, sembunyi-sembunyi. Risah lewati dulu. Tatlubu mencari al-mawadi, tempat-tempat yang sepi, bukan tempat-tempat yang ramai semacam syawarik, jalan raya besar, wal aswaq dan pasar. Muhtarizan dengan dan menjaga diri min ayyasma'a gharibun, adalah laki yang asing mendengar suaranya atau mengenali sosoknya. Dan hendaknya dia tidaklah memperkenalkan diri kepada laki-laki kawan suaminya. Wa ulima min dalika, maka bisa diketahui dan bisa disimpulkan dari orang yang di atas wajib yang sangat ditekankan bagi seorang istri untuk betul-betul mencari ridha suaminya dan menjauhi marah suaminya ma'am kana semaksimal mungkin.
Kemudian bacanya apa? Risah itu penampilan yang tidak menarik. Nah, kemudian ada kisah hikayatun, cerita tentang seorang perempuan yang tidak mau ngomong dan semuanya ngutip ayat. Tidak mau ngomong kecuali dengan kutipan ayat. Abdullah Al-Wasiti bercerita, aku melihat seorang perempuan di Arafah dan dia mengatakan, man yahdillahu famalahu min mudil. Siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Siapa yang Allah sesatkan tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Fa'alim tu maka aku tahu perempuan ini dia hilang dari rombongannya. Maka aku katakan, wahai perempuan, dari manakah engkau berasal? Perempuan itu mengatakan, Maha Suci Allah zat yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal ini posisinya di Arafah. Maka aku tahu bahasanya dia berasal dari Masjidil Aqsa, dari Al-Maqdis. Kemudian aku katakan, apa yang mendorongmu datang sampai sini? Kan ini di Arafah, tentu haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Menjadi kewajiban manusia berhaji ke Ka'bah bagi siapa saja yang mampu perjalanan ke sana. Kemudian apakah engkau punya suami? Dia jawab dengan wala taqfu ma laysa laka bil ilm. Jangan engkau ikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Apakah engkau mau menunggang untaku? Maka dia mengatakan bahwa taf'alu min ghairi ya'lamullah. Semua kebaikan yang kau lakukan Allah mengetahuinya dan akan memberinya pahala. Maka tatkala dia mau naik kendaraan dia mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada lelaki yang beriman untuk menundukkan pandangan. Maka fa'aradtu maka aku memalingkan muka anha dari dia yang mau naik unta, tidak memandanginya. Falamma raqibat setelah dia naik di atas unta, aku tanyakan, Mas Muki, siapakah namamu? Dia mengatakan, wadhkur fil kitabi Maryam. Dan ingatlah dalam Alkitab Maryam, berarti dia namanya Maryam. Kemudian katakan padanya, apakah engkau punya anak? Maka dia mengutip ayat, wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Dan Allah dan Ibrahim berwasiat pada anak-anaknya dan demikian juga Ya'qub. Maka aku tahu dan sadar dia punya anak. Lalu aku katakan, siapakah nama-nama mereka? Anak-anakmu. Si perempuan ini mengatakan, wa kalamullah Musa taklima. Ada yang namanya Musa. Allah mengajak bicara kepada Musa. Wa takhadallah Ibrahim khalila. Ada yang namanya Ibrahim. Dan Allah menjadikan Khalil sebagai Ibrahim sebagai Khalilnya. Dia kutip ayat, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Ada yang namanya Dawud. Baik Daud, kami jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian aku katakan, fa'i maudi'in, di tempat manakah aku mencari mereka? Maka dia menjawab, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dengan tanda-tanda yaitu gunung-gunung dan dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk. Maka aku tahu bahasa mereka adalah penunjuk jalan rombongan. Kemudian, wahai Maryam, tidakkah engkau mau berkenan makan sesuatu? Perempuan itu mengatakan, ini nadartu lirrahmani sauma. Lagi puasa. Lagi puasa, aku bernadar puasa kepada Allah Ar-Rahman. Maka setelah tatkala kami sampai kepada mereka anak-anaknya, kami melihat dan mereka melihat ibunya, mereka semua menangis. Maka sang ibu mengatakan, faba'asu ahadakum biwarikikum hadi ilal Madinah. Maka kirimkanlah salah satu mereka dengan biwarikikum dengan uang kalian ini ilal Madinah ke Al-Madinah, ke kota. Lantas si perempuan ini menanyakan, fasa'altum, lantas aku bertanya pada anak-anaknya tentang ibunya ini. Mereka mengatakan ibu ini tersesat sejak 3 hari lamanya. Dan ibu ini bernadar untuk tidaklah berbicara kecuali dengan ayat Al-Quran. Kemudian setelah itu, wabak dadalika, aku lihat anak-anaknya ini nangis.
Fasa'altum lantas kutanyai mereka, kenapa nangis? Innaha fin naza'. Ibu dalam kondisi sakaratul maut. Maka aku memasukinya, mungkin masuk ke dalam tenda. Kutanyai sang ibu tentang keadaannya, dia mengatakan mengutip ayat wajah sakaratul maut bil haqq. Dan datanglah sakaratul maut dengan benar. Tatkala meninggal dunia, aku melihat ibu Maryam tadi di malam itu tidur. Lantas aku tanyakan, aina anti? Di manakah engkau sekarang berada? Dia mengatakan, innal muttaqina fi jannati wan nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang bertakwa ada di taman-taman dan di sungai. Fi maq'adi sidqin, di tempat yang mulia, inda malikin muqtadir, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentang kisah ini ada penjelasannya dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid di Islamco. Judulnya Kisah Abdullah bin Mubarak, kisah Abdullah bin Mubarak dengan wanita allati la tatakallam illa bil Qur'an. Ya, ringkasan jawabannya kisah ini waradat an ghairi wahidin, berasal dari sejumlah orang, wala yasihu min hasyi', tidak ada satupun yang sahih. Kemudian wala yusra, dari sisi perbuatan wanita ini wala yusra hadal amal, perbuatan semacam ini tidak dituntunkan. Li'an Al-Quran, karena Al-Quran firman Allah yang Allah turunkan sebagai hidayah dan rahmah. Fala yajuzu, maka tidak boleh seorang itu menjadikan Al-Quran sebagai pengganti perkataannya. Yang rupanya yang boleh jadi dia bohong atau berlebihan dan salah padanya. Kemudian orang yang lebih detailnya diriwayatkan oleh Ibnu Adi di kitabnya Al-Kamil, Abu Nu'aim dalam Hilyah dari Abdullah bin Dawud Al-Wasiti, sama ya, Abdullah Al-Wasiti. Dia mengatakan fa bainama ana waqifun bi Arafat, dan seterusnya. Oh, tapi ada yang agak loncat tadi. Tadi ibunya mengatakan idhabu birikum hadi ilal Madinah, pergilah dengan uang ini ke kota. Jadi enggak ada terusnya. Kalau di sini fakhodau fastarau thamaran, maka salah satu anak kemudian pergi, kemudian belanja buah-buahan, kumsan wajuzan, ada belanja ini dan itu. Tadi tidak ada ya. Ya, kemudian Abdullah Wasiti bertanya pada anak-anaknya, malaha la tatakallam, kenapa sang ibu ini tidak mau berbicara? Kalau tadi bilangnya cuma 3 hari ya. Mana tadi? Oh, dia bernadar tidak sebutkan 3 hari, hilangnya 3 hari, namun bernadar tidak bicara kecuali dengan Al-Quran. Disampaikan, qalu hadi umuna, ini ibu kami, lam tatakallam mundu thalathina sanah ila bil Quran. Ini ibu kami selama 30 tahun lamanya tidak pernah berbicara kecuali dengan Al-Quran. Itu berlebihan sekali, 30 tahun kan? Bayangkan. Makhofata antazalla, khawatir omongannya dosa. Ya, maka kemudian dikutip ini semuanya pakai Al-Quran. Nah, Abdullah bin Dawud Al-Wasiti sendiri ini bermasalah, rawi yang bermasalah. Kata Bukhari fihi nadhar. Padahal kalau Bukhari mengatakan fihi nadhar untuk rawi itu jelek sekali. Itu untuk Abdullah bin Dawud Al-Wasitinya sendiri. Seperti dhaif ya. Itu tadi di Al-Kamil, kemudian kisah ini ada diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di Raudatul Uqala. Salah satu rawinya kalau di Raudatul Uqala, rawinya rawi yang memasukkan hadis seperti dhaif. Wa dzukira nahwu dzalika, dan kisah semacam ini juga disebutkan dialami oleh Abdullah bin Mubarak. Dialami oleh Abdullah bin Mubarak. Kalau untuk Abdullah bin Mubarak, ada yang menisbatkannya ini Abdullah bin Mubarak,
kata saya Muhammad Shalih Al-Munajjid, kami tidak mengetahui riwayat yang bersanad kalau dinisbatkan sebagai kisah Abdullah bin Mubarak. Tentang kisah ini dikomentari oleh Syekh Abdul Aziz Sadahan di buku beliau Kutubun Akhbar Rijalun Ahadis Tahtal Mijahar. Tentang kisah ini beliau komentari al-qissatu batilatun miwujuhin katsiratin. Kisah ini kisah yang tidak benar dari banyak sisi. Kisah yang tidak benar dari banyak sisi. Yang pertama, ini berkenaan kalau dinisbatkan kepada Ibnu Mubarak. Ini tidak benar dari beberapa sisi. Bahasanya banyak orang yang menyebutkan biografi Ibnu Mubarak tidak menyebutkan kisah ini. Kemudian kalau ini Abdullah bin Mubarak kenapa tidak mengingkarinya? Mengingkari perbuatan orang tersebut. Khasatan terlebih lagi banyak ulama yang melarang at-takhattub bil Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai alat untuk ngobrol. Ditambah Ibnu Mubarak seorang yang terkenal mengikuti sunnah. Maka bagaimanakah mungkin beliau biarkan tanpa pengingkaran? Kemudian itu komentar Syekh Abdul Aziz Sadahan. Kemudian tambahan dari Syekh Shalih Munajjid, perbuatan yang dilakukan oleh perempuan ini 30 tahun lamanya tidak berbicara kecuali dengan Al-Quran, satu hal yang la yajuzu tidak boleh. Karena Al-Quran adalah firman Allah. Allah turunkan sebagai hidayah dan rahmah. Maka tidak boleh seorang itu menjadikan firman Allah sebagai pengganti perkataan dia. Dan inilah fatwa sejumlah ulama. Ada orang semacam ini disebutkan di kemudian fatwa ulama yang dimaksudkan dikutip dari Talbis Iblis. Ibnu Aqil di antaranya adalah Ibnu Aqil Al-Hambali melarang hal ini. Beliau mengatakan Ibnu Aqil mengomentari orang yang berbicaranya maka ngutip ayat. Hadzal ladzi ta'taqidu ibadatan huwa ma'siyatun. Yang kau yakini sebagai ibadah itu adalah maksiat. Ini perkataan Ibnu Aqil Al-Hambali. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan tidak boleh menjadikan Al-Quran badalan minal kalami. Sebagai pengganti omongan. Karena ini berarti menggunakan Al-Quran tidak pada tempatnya. Maka ini dianggap serupa dengan menggunakan mushaf Al-Quran sebagai bantal. Al-Bahuti Al-Hambali mengatakan tidak boleh menjadikan Al-Quran sebagai pengganti perkataan. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, kalau ahlul ilmi, para ulama mengatakan dari Syarah Mumti', haram menjadikan Al-Quran sebagai pengganti perkataan. Kemudian beliau mengutip cerita ini, kalau beliau cerita perempuan ini, namun versi beliau 40 tahun tidak berbicara dengan Al-Quran. Alasannya karena khawatir takut bermaksiat, takut tergelincir. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, nakul kami katakan dia telah tergelincir pada saat itu. Itu dengan menjadikan Al-Quran sebagai bahasa untuk ngomong. Maka Al-Quran tidak boleh dijadikan sebagai pengganti ucapan. Yang bolehnya cuma istishhad, berdalil dengan ayat Al-Quran. Ada satu kejadian, kemudian ini dinilai punya hubungan dengan ayat, kemudian dikutiplah ayat. Sekian dari Syarah Mumti' jilid yang ke-6. Demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka